Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saya ucapkan kepada Bapak Aris Cahyono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengembangan dan Penerapan dan Pengembangan Sistem. Perkenalkan, nama saya Teris Irfan Putrawanto, NRP saya 6026242005 dari Pascasarjana Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil ujian akhir semester individu, yaitu melakukan pengembangan sebuah sistem yang berbasiskan PXJS sebagai front-end-nya dan XpressJS sebagai back-end-nya. Sebelum saya lebih lanjut mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tugas dan kelompok yang kami lakukan. Tugas ini merupakan tugas kelompok yang masing-masing anggota memiliki tanggung jawab tersendiri atas fitur-fitur yang telah disetujui. Adapun cara garis besar aplikasi yang kami kembangkan yaitu bernama Nutrismart. Nutrismart sendiri yaitu sebuah layanan digital berbasis website yang personal, mudah digunakan dan dapat memberikan rekomendasi langsung kepada pengguna tentang kesehatan-kesehatan terkait fitur-fitur kesehatan seperti adanya fitur eh, pemilihan menu diet, ada konsultasi chatbot, sleep monitoring dan sebagainya. Terkhusus saya bertanggung jawab atas fitur yang bernama sleep monitoring. Di sleep monitoring nanti pengguna akan dapat melakukan pemantauan dari kualitas tidur, pemantauan dari waktu tidur dan dan menerima rekomendasi tidur atas hasil yang didapatkan seperti itu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dari Silvan Putrawanto yang bertanggung jawab atas fitur sleep monitoring. Yang selanjutnya ada Muhammad Wahyudi Wicaksono yang bertanggung jawab atas analisis nutrisi dan kalor dengan menggunakan AI. Yang selanjutnya ada Abian Ayatatul Fikri yang bertanggung jawab atas rekomendasi menu dan pola makan. Yang selanjutnya ada Ayunda yang bertanggung jawab atas fitur dari Podi Progress, dan yang selanjutnya ada Hayani atau Khairia Maksum yang bertanggung jawab atas fitur dari konsultasi berbasis chatbot. Itu. Nah, sebagai mahasiswa sistem informasi, saya sangat tertarik atas pengembangan khususnya dalam aplikasi web sleep monitoring ini. Nah, kami harapkan dari pengembangan ini akan bisa berdampak langsung kepada pengguna. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak masyarakat itu sangat concern terhadap kesehatan ya. Banyak orang yang berbondong-bondong ingin memperbaiki pola hidup. Banyak orang-orang yang berbondong ingin meningkatkan kualitas hidupnya mereka. Banyak orang-orang yang berbondong ingin lebih sehat daripada sebelumnya. Nah, NutriSmart ini hadir untuk membantu pengguna dalam membantu dalam membantu untuk menjaga pola hidup yang sehat seperti itu. Nah, kami melihat bahwa saat ini banyak orang itu mengalami masalah kesehatan yang berakar pada dari pola hidup mereka, yaitu adanya kurang tidur, pola makan, dan juga makan yang tidak teratur. Nah, seperti itu. Nutrismart ini hadir untuk salah satu, jadi salah satu alat untuk membantu mereka dalam mengatasi hal-hal tersebut seperti itu. Oke, saya akan mulai dari tugas eh, saya, yaitu bertanggung jawab atas fitur sleep monitoring. Nah, tugas kali ini itu didasarkan atas penggunaan dari SOA atau Service Oriented Architecture atau bahasa Indonesia disebut eh, arsitektur berorientasi layanan seperti itu. Di SOA sendiri atau Service Oriented Architecture itu terdapat tiga layer utama. Yang pertama ada presentation layer. Presentation layer ini menggunakan React.js untuk antarmuka. Artinya pengguna secara langsung berinteraksi dengan antarmuka tersebut dengan menggunakan React.js seperti itu. Yang pertama ada presentation layer, yang kedua ada service layer. Ini dibangun menggunakan framework yang bernama Express.js. Ini sebagai backend dari API-nya. Yang ketiga ada data layer. Data layer ini menggunakan MySQL untuk menyimpan data dari pengguna. Artinya kami menggunakan database MySQL di sini untuk menyimpan data penggunanya. Nah, adapun arsitektur sistem yang dirancang yaitu ada post dan get. Post ini digunakan untuk mengirim data. Artinya pengguna misal akan menginput data ya, data tidur. Nanti akan dilakukan pengiriman menggunakan eh, post ini dengan API-nya. Yang selanjutnya the get ini untuk mengambil data dari database yang akan
nantinya akan ditampilkan kepada pengguna dalam visualisasi grafik dan juga visualisasi tabel seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari project yang khusus saya buat, fitur yang saya buat, yaitu sleep monitoring. Dapat dilihat ini saya menampilkan jendela Visual Studio Code di sini. Di sini ada satu folder besar yaitu PPS Project yang di dalamnya ada beberapa file utama. Ada backend sleep monitoring yang mana ini menyimpan data dari Express.js yang digunakan. Sleep monitoring ini bertindak sebagai frontend yang menggunakan React.js tadi dan Git ignore. Karena project ini kami lakukan upload di GitHub seperti itu. Saya mulai dari backend terlebih dahulu. Di dalam backend ini terdapat beberapa folder dan juga file-file yang terkait dengan pengendalian backend khususnya seperti itu. Yang pertama ada folder config yang di dalamnya ada file dbjs. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya setelah config ada controller yang di dalamnya ada tiga folder yaitu out, sleep, dan user controller masing-masing dengan format JS atau JavaScript. Yang selanjutnya ada middleware yaitu out middleware seperti ini. Yang selanjutnya ada node module. Node module ini berisi modul-modul dari Express.js yang digunakan selama pengembangan proyek ini dilakukan. Yang selanjutnya ada roots. Di sini folder roots terdapat tiga file yaitu out, sleep, dan user roots dengan masing-masing file tersebut dengan ekstensi JavaScript atau JS. Yang selanjutnya ada service. Service di sini ada tiga juga sama seperti controller routes yaitu ada out, sleep, dan user service yang masing-masing menggunakan ekstensi JS. Yang selanjutnya ada .env yang ini merupakan sebuah environment yang digunakan di project sleep monitoring ini. Di sini dideklarasikan DB host dengan nama localhost di sini, usernya root ya, dengan passwordnya kosong, dan database name sleep monitoring portnya yang digunakan yaitu 3001. Lalu di sini juga menggunakan JSON Web Token, yaitu sebuah layanan untuk mengamankan data pengguna. Di sini ada JWT Secret dan Express IN seperti itu. Yang selanjutnya ada package log JSON. Nah, di sini ada data-data dari penggunaan Express.js dalam proyek kali ini. Yang selanjutnya ada package JSON. Nah, di sini menyimpan data dependensi apa saja yang digunakan selama pengembangan proyek ini dilakukan. Seperti yang dapat dilihat di sini, saya menggunakan ada PageScript.js, ada body parser, course.env, Express, JSON Web Token, dan MySQL2 di sini. Yang selanjutnya ada server.js. Ini merupakan mm, ah, layanan yang utama untuk di backend-nya. Ini nanti yang akan dilakukan start ketika backend itu akan dijalankan seperti itu. Lalu ada tes ini hanya untuk melakukan testing pada backend saya apakah ada berjalan atau belum seperti itu. Yang selanjutnya setelah backend kita menuju ke frontend ada folder sleep monitoring yang di dalamnya ada node module sama seperti tadi menyimpan modul apa saja yang digunakan. Yang selanjutnya ada public. Di sini adalah public ini bawaan dari React.js yaitu hal-hal yang akan dimunculkan pada eh, tampilan antarmuka seperti itu. Ini adalah bawaannya dan di sini saya menambahkan sebuah gambar yang untuk jadikan pemanis diharapkan ke depannya bisa semakin variatif dan semakin menarik lagi. Nah, selanjutnya ada SRC. Nah, di sini merupakan inti dari layanan frontend. Terdapat banyak kode di dalamnya. Ada komponen. Di sini saya menggunakan dua komponen. Ada header sebagai menu yang berada pada atas website tersebut dan juga layout sendiri. Nah, lalu ada page. Di sini ada beberapa page utama, yaitu ada aktivitas, ada edukasi, FAQ, home, login, profile, register, dan juga riwayat. Nah, page ini akan ditampil pada halaman dari project kita kali itu. Selanjutnya ada bawaan lagi dari React.js, ada app.js, 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 index, index.js, dan sebagainya. Dan di sini dapat dilihat ada package JSON. Nah, di sini menggunakan banyak package ya. Ada ada Axios, kami juga menggunakan Bootstrap, menggunakan Chart.js untuk nanti tampilan dari sebuah chart, lalu ada framework motion agar terlihat ada animasinya dan terlihat semakin dinamis seperti itu. Ada React, React Chart, dan sebagainya seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari database yang digunakan yaitu menggunakan MySQL. Di sini menggunakan XMPP sebagai control panelnya. Saya akan menyalakan Apache dan MySQL-nya. Oke, pastikan dua layanan ini nyala dan kita dapat mengakses melalui uh, localhost slash phpMyAdmin slash. Nah, di sini saya menggunakan database seperti yang saya gunakan tadi dengan nama Sleep Monitoring. Nah, di sleep monitoring ini terdapat tiga tabel. Ada tabel sleep data, ada tabel user, dan tabel user detail. Kita mulai dari tabel user terlebih dahulu. Ini adalah tabel yang menyimpan data-data pengguna saat dilakukan register. Di sini ada uh, kolom ID, ada name, email, dan juga password yang pastinya telah dilakukan enkripsi agar aman seperti itu. Nah, selanjutnya ada user detail. User detail di sini adalah data pengguna yang lebih lanjut dapat diisi ketika pengguna berhasil register. Di sini ada ID, lalu ada foreign key dari user ID-nya, lalu ada berat dari eh, pengguna, ada tinggi, usia, dan juga gender seperti itu. Selanjutnya ada sleep data. Nah, ini adalah eh, tabel untuk menyimpan data tidur pengguna. Di sini tertampil bahwasanya ada user ID 1 yaitu pengguna dengan ID 1 waktu tidur mereka yaitu pukul 16 demikian lalu bangunnya pukul 19 pada tanggal sekian dibuat sekian dan tercatat juga berapa lama durasi tidur dari pengguna tersebut. Seperti itu contohnya. Oke, saya akan menjelaskan lagi tentang detail-detail dari masing-masing folder ini. Yang pertama ada config. Di sini merupakan konfigurasi utama dari backend-nya, yaitu ada penggunaan tadi environment, ada host user, password, dan database. Apabila sukses atau database tersebut berhasil connect, maka akan ada sebuah notifikasi bahwa connect to MySQL. Saya akan coba konekkan. Di sini saya akan masuk ke backend-nya, seperti itu. Lalu saya melakukan operasi node server .js seperti ini. Oke, server running on localhost 3001 connect to MySQL artinya database berhasil dikoneksikan. Lalu ada controller di sini yaitu sebuah logika untuk proses bisnis utamanya. Di sini ada out controller itu ada register dan login seperti itu. Nah, apabila login tersebut berhasil maka eh, akan bisa masuk ke dalam halaman apabila tidak terdapat message apa yang bikin apa yang membuat login tersebut gagal. Begitu juga dengan sleep. Nah, di sini ada create sleep data ini apa, mem- mengisikan data tidur lalu ada get sleep record by user. Nah, ini mendapatkan data tidur pengguna yang diambil dari ID pengguna tersebut. Kalau ada check sleep data exist artinya di sini diperiksa juga apakah semisal kita inputkan tanggal sekian apakah pengguna tersebut sudah eh, dilakukan input tanggal sekian atau belum seperti itu. Lalu ada user controller. Nah, sini ada beberapa, ada get profile ini mengambil data pengguna dari usernya didapatkan dari ID. Lalu ada update main profile. Ini pengguna setelah login bisa mengubah namanya, tetapi tidak bisa untuk mengubah emailnya demi keamanan. Makanya di sini ada user ID dan name seperti itu. Nah, lalu ada update detail profile yang seperti saya katakan tadi. Pengguna juga bisa mengupdate atau memperbarui data ya masing-masing yaitu ada weight, height, age, dan gender seperti itu. Ini untuk controllernya. Lalu ada middleware. Middleware ini berfungsi untuk sebagai JSON Web Token-nya. Artinya untuk memberikan token kepada pengguna agar login tersebut dapat berjalan dengan aman seperti itu. Lalu ada routes. Nah, routes di sini untuk mengembalikan halaman yang diinginkan. Misal di sini ada register, out control dot register untuk login out control dot login ya ini untuk melakukan routing atau pemindahan halaman itu dengan sleep lalu ada juga user routes seperti itu. Lalu selanjutnya ada service. Nah, service di sini yang berkaitan dengan database. Ini dapat dilihat di sini bahwasanya ketika register ada the query yaitu select bintang from user where email.
sekian. Nah, artinya diperiksa apakah pengguna tersebut sudah terdaftar atau belum. Apabila sudah, di sini ada muncul notif email sudah terdaftar. Lalu ketika belum, maka akan dilakukan insert into user. Data dimasukkan dengan value yang dimasukkan seperti itu ke dalam database MySQL. Ketika login juga begitu, dicek apakah email tersebut sudah eh, didaftarkan atau belum. Jika sudah tidak didaftarkan, email tidak ditemukan. Apabila sudah, maka berhasil login seperti itu. Untuk service, itu untuk user out service. Selanjutnya ada sleep service. Di sini akan mengirimkan data-data tidur. Nah, seperti ini create sleep data. Nah, ketika eh, date-nya itu sudah uh, di input tanggal yang sama, maka Anda muncul data tidur untuk tanggal ini sudah ada. Untuk selanjutnya dapat dilakukan ini insert into sleep data dengan data demikian dan value yang diinputkan seperti itu. Ini untuk get records-nya, ini diambil ID dan diorderkan secara scanning seperti itu. Lalu selanjutnya ada check sleep data access. Nah, ini, ini memeriksa apakah sudah ada data yang sesuai dengan tanggal tersebut atau belum seperti itu. Nah, terakhir ada user service. Nah, di sini ada get profile ya. Ini untuk mengambil datanya. Lalu update main profile ini untuk memperbarui data. Di sini ada update user set name dan ber ID. Lanjutnya ada profilnya juga sama insert into user detail seperti itu. Ini untuk server.js. Nah, di sini merupakan roots dari digunakan untuk layanan backend. Dapat di sini menggunakan Express, menggunakan CORS, lalu menggunakan ini routes yang seperti saya bilang tadi. Nah, ini untuk rootesnya dan portnya akan berjalan di localhost 3001 seperti itu. Nah, untuk sleep monitoring, langsung saja di sini ada komponen, ada header. Ini headernya sangat simpel. Izin saya untuk menjalankan dari front end-nya seperti itu. Di sini ada BPS project akan saya masukkan ke folder sleep monitoring. Lalu untuk menjalankan React menggunakan npm start seperti itu. Ditunggu sebentar. Nah, ini untuk halaman utamanya. Pengguna langsung dihadapkan dengan halaman login. Ketika pengguna belum pernah melakukan login, dapat mendaftarkan diri di sini dengan isian nama, email, dan juga password seperti itu ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini untuk header nanti akan muncul pada saat pengguna sudah berhasil login. Kalau ada layout, di sini ada layout, ada header dan outlet. Outlet di sini merupakan page-page yang terdaftar di sini. Ada page aktivitas, ini untuk aktivitas utamanya. Untuk edukasi, ini adalah sebuah misalnya fitur kecil yang nantinya bisa dikembangkan lagi ke depannya. Lalu ada FAQ ini berupa halaman untuk pengetahuan-pengetahuan umum dari website tersebut. Ada home. Nah, di home sini pengguna dapat melakukan input data tidur. Nah, seperti yang dikatakan tadi di sini eh, cek data access. Nah, dicek dulu apakah datanya itu sudah eh, di input atau belum pada tanggal yang sama menggunakan ini uh, fetch TTPP localhost 3001 API sleep check. Nah, dicek apakah user ini dengan data ini apakah sudah diinput atau belum seperti itu. Nah, ini ada handle data change, ada get random advice. Ini ketika pengguna tersebut berhasil menginputkan data, maka nantinya akan ada sebuah advice atau saran-saran yang berkaitan dengan tidur pengguna seperti itu. Ada handle apa save sleep data. Ini untuk menyimpan data. Nah, ini dapat dilihat di sini ada localhost 3.1 API sleep menggunakan metodenya post untuk mengirim data. Lalu headernya ada JSON seperti itu untuk mengirim data. Nah, ini untuk halamannya. Seperti ini nanti akan saya jelaskan. Terdapat beberapa form di dalamnya untuk menginput data seperti itu. Ini untuk halaman login. Nah, di sini dapat dilihat handle login. Ada localhost 3.1 slash IP slash login. Ada metodenya post di sini untuk mengirimkan data email dan password. Seperti itu. Ini untuk halaman utamanya. Seperti yang dapat dilihat di sini ada login. Di sini ada masuk sleep monitoring, ada email, password masuk dan juga ada akun apa ada tombol daftar di sini untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu.
Ada profile, di sini ada menu profile yang di dalamnya juga terdapat beberapa form. Di sini juga menggunakan localhost 3001. Nah, untuk mendapatkan datanya seperti itu. Yang selanjutnya ada register. Ini juga sama menggunakan post di sini untuk mengirimkan data name, email, dan password yang didaftarkan seperti itu. Juga ada handle error di sini. Apabila ada error akan mendapatkan eh, peringatan registrasi gagal dan terjadi kesalahan server seperti itu. Selanjutnya ada riwayat. Riwayat ini cukup kompleks karena ini akan menampilkan data tidur pengguna dari database atau dari data yang telah diinputkan. Di sini kami menggunakan chart di sini untuk menampilkan data secara visualisasi agar eh, terlihat lebih baik seperti itu. Nah, di sini menggunakan local satu juga untuk mendapatkan datanya by user ID-nya seperti itu untuk mengambil data tidurnya. Nah, saya izin untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Sebagai nama saya Irfan, email bebas saja saya buat Irfan at gmail.com. Ini bebas saja karena tidak ada suatu verifikasi atau semacamnya. Lalu passwordnya saya juga buat gampang. Uh, 1.456 daftar. Oke. Sebenarnya diketahui bahwasanya data sudah masuk di sini. Nah ini Irfan at Gmail dengan passwordnya sudah di enkripsi seperti itu. Kalau kita masuk di sini ada Irfan at gmail.com. Selanjutnya ada passwordnya 123456. So, nah, ini untuk halaman awal saya katakan tadi yaitu halaman home. Di sini ada aktivitas tidur. Pengguna bisa memasukkan waktu tidur, waktu bangun, tanggal, dan jam aktivitas. Saya contohkan di sini. Misal saya terlebih dahulu dari tanggal. Saya anggapan tanggal hari kemarin, nah, tanggal 21. Saya tidur dengan asumsi pukul 22 malam, seperti itu 22.00 dengan bangun pukul 4 pagi, 4.30 seperti ini. Oke. Tanggalnya 21 simpan aktivitas. Nah, ketika disimpan muncul analisis tidur pada tanggal sekian, waktu tidur Anda 6,5 jam dengan kategori tidur cukup. Lalu di bawahnya ada sebuah advice yaitu lakukan peregangan dengan sebelum tidur. Diambil dari data Sleep Potential 2023. Nah, ini setiap melakukan aktivitas tidur akan ada eh, sebuah modal atau pop-up seperti ini, seperti itu. Nah, di sini terdapat limitasi yaitu pada tanggal. Tanggal ini tidak bisa semua tanggal itu ditampilkan, hanya ada tanggal dari H-10 hari ini hingga hari ini. Karena dengan asumsi bahwasanya pengguna tidak bisa mengingat lebih lebih jauh dari tanggal sebelum-sebelumnya, ataupun pengguna juga tidak bisa membuat eh, menjadwalkan tidur setelah hari ini atau hari esok atau seterusnya seperti itu. Nah, saya misalkan akan buat 3 lagi waktu tidur ya, saya buat cepat saja di sini dengan tidur jam segini, lalu bangun jam 4. Oke, seperti ini tanggal 20. Nah, ini analisis tidurnya 5,8 jam tidur cukup. Hindari penggunaan gadget 3 menit sebelum tidur diambil dari headline 2024. Lalu ketika saya ini misal saya ingin memasukkan data yang sama seperti itu. Seperti ini pada tanggal 20. Nah, data tidur untuk tanggal ini sudah ada. Nah, ini makanya pengguna bisa memasukkan di tanggal yang lain seperti itu. Nah, waktu 4,5 jam kurang tidur seperti itu. Kalau kan saya masukkan satu lagi untuk contoh di sini, saya anggap ini acak saja seperti itu datanya. Oke, tadi 19 sekarang 18. Oke, saya rasa jam segini sudah cukup. Selanjutnya saya akan ke halaman riwayat. Nah, di halaman riwayat ini pengguna bisa melihat riwayat dari tidur mereka setelah memasukkan halaman tidur. Tadi seperti diketahui bahwasannya saya masukkan pada bulan Juni ya. Juni. Nah, mungkin tanggal ini minggu 25. Nah, ini pada minggu 25 yang saya masukkan tadi ada tanggal 21, 20, 19, 18. Nah, ini merupakan kurva tidur. Artinya semakin tinggi kurva, maka jam tidurnya semakin
banyak seperti itu, semakin rendah maka jam tidur semakin dikit. Di situ itu juga tertampilkan data berupa tabel. Ini kedepannya diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut, dibuat friendly mungkin seperti itu. Ini untuk hasil awal terlebih dahulu. Di sini minggu ke-25 pada data tidur tercatat. Kalau misal tidak ada data tidur ya, misal ini minggu ke-1 pada 2025. Nah, ini saya buat berdasarkan hari per minggu di setiap tahunnya. Jadi di 2025 terdapat sejumlah 52 minggu. Nah, di minggu ke-1, nah, tidak ada data tidur tercatat atau nol data tidur tercatat seperti itu. Kalau ada edukasi, ini diharapkan bisa dikembangkan lagi ke depannya untuk dilakukan edukasi ataupun dibuatkan dari sisi admin untuk dapat memasukkan data edukasi. Selanjutnya ada FAQ. Nah, ini juga eh, berupa informasi umum yang ada pada mana namanya nih, ada pada halaman ini. Lalu ada profil. Nah, di sini bisa mengubah nama Irfan P seperti ini, Siman Irfan. Oke, profil utama berhasil diperbarui. Nah, artinya akan ada di sini diperbarui Irfan P. Nah, ini Irfan P. Lalu ada detail. Nah, di sini juga bisa menambahkan detail berat. Seperti misalkan berat saya asumsikan, eh, mohon maaf, beratnya 85, tingginya 170, usia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, ini diharapkan ke depan bisa diintegrasikan dengan project lain dari rekan-rekan dari pembuat sistem NutriSmart agar bisa dikoneksikan dengan data lainnya. Ini sangat membantu sekali. Ini untuk menunya. Lalu untuk logout, untuk dapat pengguna logout. Nah, saya juga di sini akan mendemonstrasikan Postman supaya bisa terlihat lebih jelas apakah API tersebut berhasil dijalankan atau tidak seperti itu. Seperti yang bisa dilihat tadi bahwasanya seharusnya data tersebut berhasil dan sukses untuk dilakukan pengiriman seperti itu. Nah, misal di sini saya menggunakan localhost 31 dengan API sleep dan method post. Di sini saya kirimkan body seperti ini, semisal user satu eh sleepnya segini, wake-nya segini dengan date-nya kosong. Apakah ini bisa dijalankan atau kan tidak? Untuk ini, namun untuk yang tidak ada karena di sini menggunakan middleware ya. Untuk melakukan postman bisa dilakukan uh, untuk bisa dilakukan di nonaktifkan terlebih dahulu dari JSON Web Token-nya seperti itu. Tapi dapat dilihat bahwasanya tadi program sudah berhasil dijalankan semestinya. Ini ke depannya saya harap lagi bisa dikembangkan agar lebih menarik lagi dengan teknologi yang lebih terkini lagi, dengan tampilan yang lebih modern lagi seperti itu. Mohon izin untuk yang lainnya, saya juga sudah menyediakan di link GitHub di sini terdapat eh, dari backend sudah saya unggah, Sleep Monitoring juga sudah, Git Ignore untuk mengabaikan beberapa folder yang diunggah seperti Notepad juga saya unggah. Di sini ada README yang eh, menjelaskan overall dari project saya, jadi itu. Nah, ini untuk video yang saya buat. Berikut dengan laporannya juga sudah saya kerjakan, Bapak Aris, seperti ini. Sudah saya lengkapi semua dari segala pengujiannya. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila proyek kali ini kurang memuaskan bagi Bapak Aris dari pengerjaan saya ataupun dari laporan yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat untuk Bapak Aris dan keluarga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.